Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita bisa berjumpa lagi untuk belajar bersama. Terima kasih anak-anak sudah hadir semuanya pada pagi hari ini. Ibu ucapkan juga terima kasih kepada ayah, bunda di rumah, dan bapak ibu pendamping anak-anak untuk belajar di rumah. Jadi dari 11 siswa yang akan mengikuti belajar daring pada pagi hari ini, alhamdulillah semuanya sudah hadir. Ya, kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak untuk duduk tegak. Anak-anak, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Silakan Mas Wildan untuk memimpin berdoa. Belum memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Wildan sudah memimpin teman-teman untuk berdoa. Sebelum dimulai, anak-anak menyiapkan dulu alat tulis, buku tulis, ataupun buku paketnya. Diperhatikan. Nah, pada masa 1 pembelajaran 3, anak-anak telah belajar mengetahui jenis-jenis sumber energi yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak masih ingat ya sumber energi yang ada di Indonesia itu ada. Nah, kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya anak-anak? Pernah melihat matikan TV jika tidak ditonton tulisan seperti itu? Pernah. Nah, ya, saya jelaskan dengan menghemat energi maka akan menghemat biaya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 9. Kayanya negeriku, subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia, pembelajaran 4. Nah, mengenai hak dan kewajiban terhadap sumber energi dan kegiatan wawancara. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, nanti melalui pengamatan, anak-anak dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban. Kegiatan pembelajaran, nanti anak-anak akan ada kegiatan praktik wawancara, kemudian diskusi kelompok, tadi untuk mengidentifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban. Kemudian setelah itu kita akan ada presentasi juga. Kemudian yang terakhir anak-anak nanti akan mengerjakan soal evaluasi. Baik, jelas anak-anak kegiatan pembelajaran kita yang akan kita lakukan pada pagi hari ini? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak, mari kita lihat di sini nanti Ibu memiliki suatu video. Silakan anak-anak amati video tersebut. Hubungannya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang ada terhadap sumber energi. Ya, silakan diperhatikan apa yang terjadi, apa akibatnya, seperti itu. Siap ya anak-anak? Siap. Pastinya semua sudah tahu bahwa mencegah kerusakan bumi yang semakin memburuk akibat pemanasan global adalah tanggung jawab kita bersama. Perkotaan yang semakin banyak berdiri, hingga pada akhirnya terjadi ketimpangan antara kebutuhan dan jumlah ketersediaan energi yang tidak sebanding. Apalagi sampai saat ini, kebutuhan energi di Indonesia masih sangat tergantung dan didominasi oleh energi fosil. Penggunaan bahan bakar fosil untuk mesin pembangkit listrik, untuk transportasi, dan untuk mesin industri menimbulkan dampak buruk, yaitu meningkatnya emisi gas rumah kaca. Kondisi ini menimbulkan kenaikan suhu muka bumi dan penyebab pemanasan global, sehingga yang terjadi saat ini adalah perubahan iklim yang ekstrim yang berujung pada bencana mencairnya es di kutub, punahnya keanekaragaman hayati, gagal panen, krisis pangan, krisis energi, dan wabah penyakit. Nah, sekarang tugas anak-anak dan bersama kelompokmu, identifikasikanlah perbuatan orang-orang di sekitarmu berkaitan dengan penggunaan energi. Paham untuk tugas yang pertama? Paham, Bu Tari. Nah, kemudian tugas yang kedua, anak-anak akan melakukan wawancara, namun sebelum wawancara membuat minimal 5 pertanyaan yang akan kalian gunakan dalam wawancara.
tuliskan pertanyaan tersebut pada kolom yang ada pada LKPD yang sudah Ibu kirimkan pada WA grup ya. Jelas tugas kedua? Jelas, Utari. Jelas. Nah, setelah melakukan wawancara, nanti anak-anak membuat laporan hasil wawancara dalam bentuk tabel seperti ini. Ini juga sudah ada di dalam LKPD. Untuk kegiatan yang pertama, ini tadi, nanti ini dilakukan secara berkelompok. Nanti silakan anak-anak berdiskusi di grup diskusi, grup WA. Sudah tahu grup masing-masing ya? Sudah. Nah, kemudian untuk yang tugas membuat pertanyaan dan melakukan wawancara, nanti ini tugas individu, jadi dilaksanakan sendiri, tidak berdiskusi. Paham? Paham, Bu. Belum diskusi, ini akan Ibu sampaikan dulu ya sebagai bahan nanti anak-anak untuk membuat pertanyaan dalam wawancara ataupun dalam berdiskusi. Ini ada bacaan yang ada pada buku kalian sebenarnya, buku paket tema 9, subtema 1 ada di halaman 24 dan 25. Ibu tuliskan di sini ya, hak dan kewajiban. Paragraf pertama silahkan tolong dibacakan Mas Wildan. Terlihat ya, ini tayangan Bu Guru ya. Lihat. Ya, silakan Mas Wildan. Hak dan kewajiban. Dan terakhir membuat laporan wawancara. Baik, terima kasih. Silakan dikerjakan tugasnya. Diskusinya dengan video call ataupun dengan chat di WhatsApp group. Di kelompoknya Mbak Kaila ya, silakan Mbak Kaila untuk membacakan hasilnya. Kelompok yang lain silakan mendengarkan ketika ada teman yang berbicara, diperhatikan hasil pekerjaan dari kelompok masing-masing ya. Jika nanti ada yang berbeda atau ingin ditambahkan atau disampaikan, silakan nanti untuk disampaikan. Dan silakan Mbak Kaila. Perilaku orang-orang di sekitarku. Contoh boros energi, tidak mematikan lampu pada siang hari. Contoh hemat energi, mengurangi menggunakan kendaraan pribadi dan menggunakan kendaraan umum. Ya, bagus sekali. Terima kasih dari kelompoknya Mbak Kaila. Ya, bagus. Ada dari kelompok lain yang ingin menambah? Satu ya, Bu. Ya, coba Mas Dewa. Yang hemat energi, Bu. Oh ya. Mengeringkan tidak dengan mesin pengaring saat cuaca panas. Oh ya, mengeringkan cucian ya maksudnya. Ya, bagus sekali. Terima kasih Mas Dewa sudah menambahkan. Jadi anak-anak tadi sudah melihat bahwa perilaku orang-orang di lingkungan sekitar mengenai hemat energi dan boros energi. Una sekarang lanjutkan untuk tugas yang kedua, membuat 5 pertanyaan, kemudian langsung melakukan praktek wawancara jika sudah selesai. Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Saya Mas Agustin Riandra, izin mewawancarai Kakak. Boleh? Siapa nama Kakak? Nama saya Raswa Kristina Herawati. Bagaimana cara melestarikan sumber energi? Dengan cara menggunakan energi seperlunya saja. Apa yang terjadi jika kita tidak menjaga kelestarian sumber energi? Energi akan cepat habis. Oke, terima kasih Kakak atas waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewawancarai Mbak Salsa pada hari ini 30 Juni 2021 dengan tema sumber energi. Sumber energi apa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Sumber energi listrik dan energi minyak bumi. Kapan sumber energi dapat digunakan? Sewaktu-waktu jika kita membutuhkannya. Sekian wawancara saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan dibuat laporannya ya. Ya, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Ya, silakan. Laporan hasil wawancara. Tanggal wawancara tanggal 30 bulan Juni 2021. Nama narasumber Mugina. Apakah yang dimaksud dengan energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja
Bagus sekali, terima kasih Mbak Rara, hebat sekali. Yang lain? Ya Bu, Masa. Oh ya, silakan Mbak Marsha. Laporan hasil wawancara. Tanggal wawancara, Rabu 30 Juni 2021. Nama narasumber, Najwa Kristina. Data hasil wawancara. Mengapa kita harus berhemat energi agar energi tidak cepat habis? Tadi anak-anak sudah melakukan kegiatan diskusi dan wawancara. Nah, pada kegiatan diskusi, tadi anak-anak sudah melakukan kegiatan diskusi dengan baik. Kemudian untuk kegiatan wawancara, ini tadi yang sudah ditampilkan di sini, tadi ada Mbak Kaila. Untuk Mbak Kaila, tadi masih ingat toh tadi penjelasan Bu Guru untuk mengenai tahapan wawancara tadi? Ada memperkenalkan diri tidak? Ada ya, memberikan salam ya. Jadi tadi kurang itu ya tahapannya ya ketika wawancara. Nah, tadi ini juga untuk teman-teman yang lain juga. Jadi silakan nanti dilihat wawancaranya apakah sudah sesuai dengan tahapan wawancara. Tapi tadi Mbak Kaila sudah bagus ya untuk wawancaranya. Nah, terima kasih. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, kita semua berkewajiban untuk menggunakan sumber energi dengan bijak, ya, supaya energi akan tetap ada dan kita bisa mendapatkan hak kita untuk memperoleh dan memanfaatkan energi untuk keperluan sehari-hari. Jadi, kewajiban untuk menjaga kelestarian sumber energi itu kewajiban siapa? Kita semua. Ya, kita semua. Apakah kalian sudah melakukannya? Sudah, Bu. Sudah, ya bagus sekali kalau kalian anak-anak sudah melakukan kegiatan untuk menghemat sumber energi. Kemudian yang kedua, jadi untuk dapat melaksanakan wawancara dengan baik, maka perlu diperhatikan tahapan wawancara. Nah, anak-anak apa yang sudah dipelajari pada hari ini tadi? Tahap-tahap wawancara, Nah, kemudian? cara menghemat energi. Ya, hemat energi. Anak-anak merasakan manfaatnya apa? Kita jadi tahu. Pentingnya melestarikan sumber energi. Ya, kemudian apa yang akan anak-anak lakukan setelah mempelajari itu tadi? Tidak boros energi dan menghemat energi. Ya, caranya bagaimana? Menggunakan seperlunya. Tidak boros-boros. Jadi anak-anak sudah paham untuk pembelajaran pagi hari ini. Silahkan anak-anak mengerjakan evaluasi. Pesan moral pada pembelajaran pada pagi hari ini adalah apa? Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas adanya sumber energi sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita. Ya, contohnya pagi ini anak-anak bisa belajar menggunakan internet, listrik. Ini sangat penting sekali untuk kita untuk selalu menggunakan energi dengan bijaksana. Kita lakukan kewajiban kita sehingga kita akan mendapatkan hak kita. Ya. Dimulai dari hal-hal kecil seperti mematikan lampu jika hari terang. Itu hanya hal kecil, tapi kadang-kadang kita terlupa ya. Jangan remehkan hal kecil karena dari hal kecil tersebut akan berdampak besar terhadap kelestarian sumber energi dan menyelamatkan bumi kita dari kerusakan. Setuju ya anak-anak? Ya. Ya, siap untuk melakukan? Siap. Siap. Nah, kita mulai dari diri kita masing-masing. Tugas rumah, tuliskan kewajiban terhadap sumber energi yang dilakukan di rumah selama 1 minggu, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ini sebelum kita akhiri, mari kita menyanyikan lagu Cuplak-Cuplak Suweng dulu bersama-sama. Cuplak-Cuplak Suweng. Baik. Terima kasih anak-anak. Hari ini sudah belajar dengan hebat-hebat. 2 jempol untuk anak-anak semuanya. Untuk besok, pembelajaran besok kita akan belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran 5. Silakan Mas Wildan untuk memimpin teman-teman untuk berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Ya.
Terima kasih, Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.